Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membedarkan 3 tingkatan perjalanan ilmu supranatural, dari tingkat terendah hingga tingkat kelas atas. 1. Tingkat rendah, syak atau khayalan. Lewat pemulasan para ahli hikmah, syak atau khayalan sangatlah mengganggu dalam perjalanan seorang supranaturalis. Mereka akan mudah dirasuki oleh bangsa jin hitam yang menyesatkan pola pikir kita. Sebaliknya di zaman sekarang banyak ilmu yang menggunakan khayalan atau gambaran. Biasanya ilmu ini bersumber dari luar, seperti Reiki dan pembukaan cakra, yang berasal dari agama Hindu. Lantas apa sesungguhnya definisi dari arti syak atau khayalan tersebut? Inilah arti sesungguhnya, banyaknya berandai-andai atau suka berkhayal ke suatu tujuan tanpa didasari semangat lahiriah. Seperti contoh, selalu mengelamun menjadi orang sakti, punya kelebihan yang menonjol, tapi dalam kenyataannya mereka hanya berharap-harap tanpa disertai dengan usaha keras. Akhirnya setan merasuki pikiran dan mempengaruhi alam bawah sadarnya, sehingga ketika ibadah puasa, mengamalkan wirid dan zikir menjadi tidak ikhlas. Niatnya hanya ingin sakti saja, akibatnya jadi banyak orang sakti yang diruqyah karena yang membantu ia sakti adalah setan. Lalu ia menyalahkan ilmu hikmah asli Islami padahal dia sendiri yang salah. Pepatah menyatakan jiwa mencari jiwa, yang suci disukai yang suci, jiwa yang kotor disukai makhluk yang kotor. Inilah pentingnya akidah keimanan serta ilmu agama dalam mempelajari ilmu hikmah. Pendapat lain, kurangnya bimbingan dari seorang guru yang mumpuni, sehingga ketidakteraturan dalam penangkapan ilmu supranatural dan tidak menjadikannya luas dalam berpikir. Sifat seperti ini menurut para ahli hikmah dan ilmu sufi wajib dijauhkan dari diri seorang spiritualis. Mengapa? Karena arti supranatural secara hakikat adalah mendalami dan menghayati salah satu afalullah lewat rasa ruhaniyah. Dari pedoman arti supranatural tadi sudah jelas sekali, bahwa penyelarasan antara lahiriah dan batiniah harus seimbang, hingga mewujudkan suatu ilmu bisa tercapai kalau bisa tanpa adanya campur tangan dari makhluk lain. Dengan arti lain jangan sampai golongan jin hitam merasuki otak kita lewat tipu daya, sehingga kita bisa tersesat sampai keluar dari jalur syariat Islam. Kita juga harus berhati-hati terhadap sebuah isyarat, bisikan atau mimpi bertemu para sesepuh gaib. Seorang waliullah Syekh Hasan Asyadili berkata, apabila kamu mendapatkan ilham, kasyaf, atau isyarat, tapi tidak sesuai dengan ajaran kitab Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma para ulama sebaiknya tinggalkanlah. Mimpi atau isyarat seperti ini jangan sekali-kali dijadikan pegangan hidup, bahkan harus dijauhi dari khayalan pikiran kita. Dari kitab tafsir Qawi dijelaskan, selain para nabi dan waliullah kamil, arti mimpi apapun bentuknya adalah ziyadatu taqwa, jalan untuk selalu menambah arti ketakwaan, kecuali kalau bermimpi bertemu para ahlilah, para nabi, para sahabat, dan para malaikat, semua wajib disyukuri dan dipatuhi apapun ucapannya, karena mimpi seperti ini benar adanya. Menurut Imam Ibnu Muqatil, bangsa Saitan akan terus menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Satu di antaranya lewat ilmu sihir dan sebuah mimpi. Saitan akan menyerupai siapapun yang sedang digandrunginya, baik menyerupai dedengkot orang sakti, linuwih, dan lain-lain. Saitan akan terus merayu dengan tutur bahasa yang sedemikian halus dengan suatu imajinasi, baik berupa harta kekayaan, kesaktian, jabatan, harta karun dan sebagainya, sehingga orang itu akan menjadi terlena dan takabur. 2. Tingkat menengah, atau antara nyata dan tidak. Dalam pembedaran al-hikmah tingkatan seperti ini, sudah bisa dibilang supranaturalis. Ciri orang yang sudah mencapai tingkat ini adalah selalu mengistiqomahkan wiridan lebih dari 2 jam setiap wiridannya, dan sudah melampaui beberapa tahun lamanya. Masih punya guru spiritual zahir, sehingga apapun kekurangan dalam suatu ilmu bisa cepat teratasi, karena adanya pengarahan dari sang guru tadi. Mengenal lebih dari 30% tentang seluk-beluk adat istiadat bangsa gaib, sehingga dalam hidupnya banyak diberi atau mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib, menarik berbagai pusaka dari alam lain, sebagai pemberian hibah bukan paksaan atau nyolong dari makhluk gaib. Cara tingkatan seperti ini menurut para ahli hikmah, belum dikatakan mumpuni sebab dalam kehidupannya masih ada sifat kadzib, bohong, yaitu masih dirasuki bisikan, isyarat atau mimpi yang kurang baik dari para jin hitam yang menyesatkan. Kunci utama dalam tingkatan ini harus selalu dekat dengan bimbingan sang guru mumpuni, sehingga apapun perintah dalam menjalankan suatu ilmu bisa dinetralisir dengan keluasan ilmunya. 3. Tingkat tinggi, tahqiq atau benar adanya. Dalam keterangan kitab hikmah, tingkat tahqiq tergolong mumpuni dalam hal menguasai ilmu supranatural.
Konon orang seperti ini telah diakui kebenaran ilmu, dan keikhlasan hatinya. Dalam keterangan ilmu hikmah lainnya, orang yang sudah mencapai tingkat tahqiq, 60% telah menguasai 3 lapisan dunia lain, seperti alam jin turobi dan alam bari. Sedangkan menurut ilmu tasawuf, tahqiq di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Tahqiq bil asma, atau diterimanya sebuah amalan. Secara makna tafsir, orang yang sudah mengistiqomahkan salah satu ayat atau amalan hingga bertahun-tahun lamanya. Dan amalan ini sampai mendarah daging ke tubuh orang yang dimaksud, sehingga ia ikhlas dalam mengamalkannya karena sudah terbiasa, maka Allah menerimanya dengan suatu hidayah. Karena melalui ayat inilah ia menjadi dekat dengan Allah, sehingga semua doa dan keinginannya akan dikabulkan oleh Allah. 2. Tahqiq bis sifat, atau diterimanya sebuah keyakinan. Orang yang sudah bertahun-tahun lamanya menjauhkan nafsu badan, dengan jalan puasa atau menjauhi mata dari rasa ngantuk atau tidur seperti puasa melek, atau berkelana ke berbagai daerah dengan jalan kaki tanpa sedikit pun mata ini dipejamkan, atau ditidurkan, ia menempuh jalan spiritualnya dengan berjalan kaki. Niat dan tujuannya hanya satu, yaitu Allah. Ada juga yang niatnya untuk mencari ilmu atau guru, dia menempuh perjalanan jauh tanpa membawa bekal sedikit pun atau uang sepeser pun, karena dia yakin bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rohim dan Maha Pemberi rizki. Dari riyadoh seperti ini, Allah memberikan hidayah dengan perantaraan jin muslim, sehingga para waliullah selalu memberikan apapun yang dia minta, baik dari segi ilmu supranatural, rizki, keselamatan maupun isyarah yang nyata dan benar. Itulah sekilas penjelasan tentang 3 tingkatan seseorang dalam mendalami ilmu hikmah. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.